Itu gelar apa rel kereta api ya? Ya kalau nggak salah dokter juga adalah seorang penembak ya. Siap. Karena dokter Muji ini mengalami suatu gangguan yang namanya insomnia, sehingga memanfaatkan kelainan itu ya. Siap. Menjadi suatu hal yang positif. Iya. Apa sih sebenarnya target dan sasaran dari program ini, dokter Muji? Dengan masyarakat yang ingin buka masker lebih banyak lagi, yang iya. mau ngumpul lebih banyak lagi, itu Iya. sudah setengah mati sekali untuk kita melarang tidak menggunakan masker, dok. Jangan ada kata bosan ataupun kita tidak konsisten ataupun bah ada di sana temanku ngopi, saya pergi mide. Nah, kayak begitu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast. Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama saya seorang tamu yang luar biasa, Dr. Muji Iswanti. Assalamualaikum Dr. Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dok. Hari Raya Idul Fitri. Mohon Minal maaf aidin. lahir dan batin. Siap, dok. Ya. Dr. Muji ya. Kalau tidak salah nama lengkap tak ini panjang sekali ya. Dr. Haji Muji Iswanti, sarjana hukum, Siap. magister hukum, Siap. spesialis kulit kelamin, Siap. dan magister kesehatan. Siap, Kak. Itu gelar apa rel kereta api ya? Siap, Kak. Dokter Muji, apa yang motivasi Ki sampai harus mengejar banyak gelar seperti itu gitu? Siap. Begini, dok. Jadi dulu saya kan kuliahnya di Fakultas Kedokteran UMI, Iya. angkatan 98. 98 ya. Kebetulan saya punya sifat itu dan kebiasaan insomnia, dok. Insomnia. Ya, jadi Wah, memang luar tidak biasa. bisa tidur. Jadi Iya, kadang-kadang iya, cuci iya. mobilnya jam 12 malam. Cuci mobil jam 12 malam. Dan kegiatan-kegiatan lain sehingga di semester awal di kedokteran itu sangat sibuk, dok. Sangat sibuk ya. Namun di semester 5 sudah mulai menurun kesibukan. Iya. Sehingga saya berpikir kenapa saya tidak sekolah lagi. Oh. Kebetulan di Fakultas Hukum Unhas ada kelas ekstensi, dok. Kelas Jadi ekstensi. bukanya jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu masih sementara kuliah di kedokteran ya? Sementara kuliah di kedokteran. Wah, luar biasa. Jadi semester 5. Ya. Jadi tahun 2000 saya coba-coba daftar di ekstensi hukum. Alhamdulillah lulus. Lulus ya. Saya minta support dari orang tua, kebetulan ayah saya juga suka sekolah. Iya. Jadi dengan sangat senang sekali ayah saya mengatakan, ayo silakan sekolah. Bahkan sebenarnya juga motivasi saya adalah sewaktu saya masih SMA, saya Iya. lihat titel bapak saya, Kayak keren kereta api juga ya? Detrandes Haji Jawarman Husa SH MSI MPD 4. Jadi saya bilang, ayah panjangnya. Ayah bilang, kalau kau bisa kalah, Kak. Jadi saya bilang, tunggu nah, saya kalah lagi. Sekarang dia sudah pasang bendera Sudah putih. mengalah ya, sudah mengalah. Oh, luar biasa. Bendera damai, dok. Selesai sarjana hukum, mana duluan yang selesai? Sarjana hukum atau dokter? Saya di wisuda sarjana kedokteran SKET, dok, tanggal 25 Desember dan tanggal 28-nya sarjana hukum, dok. Sarjana hukum. Ya, jadi Wah, beda luar 3 hari. biasa. Sehingga saya masuk koas itu saya sudah SH, dok. Jadi tidak mengganggu lagi. Jadi Iya, perjalanan iya, iya, sampai dokternya itu alhamdulillah tidak ada masalah. Terus ngambil MH-nya setelah dokter? Setelah saya dokter, saya PTT Iya. di Kabupaten Goa. Goa, iya. Nah, saya sebenarnya daftarnya itu notaris di UGM. Alhamdulillah lulus. Iya. Namun kala itu ada peraturan presiden bahwa tidak bisa 2 surat izin untuk praktek. Jadi Oh iya. niatnya saya, dok, paginya saya kerja sebagai notaris, Iya. malamnya saya cari duitnya dokter. Tapi ternyata tidak bisa, dok. Tidak bisa 2 surat izin praktek seperti itu. Sehingga iya. saya mundur. Lalu setelah 3 tahun saya mengabdi PTT di Kabupaten Goa, Iya. saya meneruskan untuk mau sekolah spesialis kulit dan kelamin, dok, 2010. Nggak lulus. Kasian. Saya tidak lulus, ya mungkin saya masih perlu belajar. Tapi ngulang lagi ya. Di Januari saya tidak lulus. Nah, karena saya memang orangnya sedikit ego kalau masalah sekolah, iya. nggak mau dikalah. Saya masuk Master Hukum. Kebetulan baru buka Master Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum, dok. Di Unhas ya. Di Unhas. Iya. Saya daftar, saya lulus. Juli saya coba-coba daftar spesialis kulit lagi, saya lulus, dok. Dan itu combine dengan Master Kesehatan. Ya sudah, Luar sama-sama biasa. berjalan, dok. Alhamdulillah. Jadinya rame. Nah, Dokter Muji,
kenapa harus memilih dokter dan sarjana hukum? Gitu? Kenapa bukan dokter dan sarjana ekonomi atau dokter dengan insinyur atau yang lain-lain gitu? Kenapa harus dokter dan hukum? Apa alasannya? Ya. Yang pertama alasannya karena saya mau mengikuti ayah saya, Dok. Ayah saya kebetulan juga sarjana hukum. Yeah. Dia juga dulu sering menjadi konsultan beberapa masalah, sehingga saya rasa memang saya harus ke situ. Walaupun dulu sewaktu tahun 2000 itu, Dok, belum ada namanya malpraktek, belum ribut ya, belum ribut. Betul. Saya sebenarnya tidak spesifik mau apa, cuman saya memang niatnya sarjana hukum. Ternyata ke depannya ayah saya juga bilang, kedepannya sarjana hukum itu pasti bagus untuk membacking kamu punya profesi. Sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Toh alhamdulillah, Dok, sekarang sangat-sangat kita butuhkan untuk membackup kita sebagai seorang dokter, di mana ya bukan satu masalah. Masalah bisa dari internal ataupun dari luar, Kak. Berarti nanti Dokter Muji ini bisa jadi tempat konsultasi teman-teman sejawat ya kalau butuh bantuan hukum ya berarti ya. Insya Allah, Kak. Siap. 24 jam. Kebetulan nggak bisa tidur. Dokter Muji, dengar-dengar ini dokter juga adalah merupakan seorang aktivis ya. Ya kalau tidak salah dokter juga adalah seorang penembak ya. Siap. Hobi menembak, hobi balapan ya. Siap. Hobi musik, lalu kemudian aktif di beberapa organisasi ya, termasuk PMI. Siap. Apalagi Dok yang lain? Di Persi, Dok. Persi ya. Di Ketua IKA, FK UMI juga. Ya. Ini bagaimana cara mengatur waktu ini ya antara profesi, hobi, organisasi dan keluarga? Ini luar biasa sekali nih. Nah, itu yang jangan sebut lagi bahwa itu efek dari insomnia ya. Sebenarnya belajar memanage waktu, Kak. Iya. Belajar memanage waktu. Jadi pada saat jam tidur saya berkurang oleh karena aktivitas saya, itu adalah efek dari kemauan saya untuk beraktivitas lebih dari normal. Jadi kata kunci yang saya tangkap bahwa karena Dokter Muji ini mengalami suatu gangguan yang namanya insomnia, sehingga memanfaatkan kelainan itu ya menjadi suatu hal yang positif. Iya, Kak. Hasilnya seperti ini ya. Wah, luar biasa. Jadi sejak SMP. Jadi kadang-kadang teman kakak saya yang begadang di daycare ceritanya main gitar, kakak saya tidur, saya yang temani temannya. Oh, gitu. Itu dari SMP, SMA, terus kuliah, alhamdulillah. Nah, kalau balapan motornya sudah sejak SMA, Kak. Piala ya adalah beberapa di rumah. Oh, nanti kapan-kapan kita diskusinya juga di rumah, Kak, sambil main musik boleh. Siap, insyaallah. Kalau hobi musiknya juga sudah lama. Saya bisa main piano, main gitar, main drum, alhamdulillah bisa. Nah, nyanyi bisa lah. Ya, enggak fals. Gitu ya. Ada dua hal yang kontroversi saya lihat pada Dokter Muji ini. Yang pertama, suka olahraga yang keras gitu. Siap. Menembak, membalap, bela diri juga ya, Muay Thai. Ya. Lalu kemudian profesinya dokter ahli spesialis kulit dan kelamin yang fokus dan kulitnya, Kak. Fokus. Yang fokus pada kecantikan. Ini dua hal yang berbeda menurut saya ya. Itu bagaimana itu? Kenapa Dokter Muji sampai tertarik dengan olahraga yang menantang laki-laki? Seperti ini? Oh ya. Saya memang pernah ada teman saya mengatakan nama saya itu sangkal sebenarnya, Kak. Jadi sebenarnya roh laki-laki yang tersesat di badan perempuan. Di badan perempuan, iya. Jadi saya memang hobinya kebetulan memang mungkin tomboy ya. Iya. Jadi hobinya memang suka yang begitu-begitu. Jadi sukanya balap mobil, balap motor, dan terakhir nembak, Muay Thai juga main, Kak. Iya. Dan saya terus terang mengalihkan segala permasalahan itu di olahraga dan juga kesibukan. Jadi kalau contoh saya mungkin kena marah dari atasan atau kena marah dari sang bla bla bla, sang suami begitu, saya ke depan komputer begadang, selesai persoalan, tidak ada lagi masalah. Bukan ke lapangan menembak ya. Boleh lah, dipasang fotonya, target. Wah, luar biasa. Baik, Dokter Muji. Kalau tidak salah, Dokter Muji juga sekarang ini sedang aktif sebagai sekretaris dokter untuk program Makassar Recovery ya. Iya. Ini adalah merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar dalam rangka melakukan penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Itu apa sih sebenarnya Makassar Recovery itu? Nah, alhamdulillah saya masuk di dalam tim dokter untuk Makassar Recover. Iya.
Makassar Recover adalah program yang dibuat oleh Bapak Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, yang memang ada 3 intinya sebenarnya Kak. Yang pertama imunitas kesehatan yang dipertahankan. Yang kedua adalah keadaan sosial yang harus tetap berjalan. Perbaikan kondisi sosial ya. Dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, jadi ada 3 hal ini yang ini pun berakar-akar lagi banyak sekali Kak cabang-cabangnya untuk pelaksanaan dan teknisnya, di mana 3 ini yang mau diselamatkan. Jadi tidak memenangkan satu di antara 3, tetapi 3-tiganya berjalan secara beriringan Kak. Gitu. Luar biasa ya. Berarti ini program ini memang adalah merupakan sebuah gagasan yang luar biasa yang memang harus kita support untuk mensukseskan ya. Nah, apa sih sebenarnya target dan sasaran dari program ini, Dr. Muji? Nah, mungkin kita sebagai masyarakat Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, secara luas ya, kita mungkin sudah capek Dok dengan keadaan pakai masker terus COVID, tidak bisa lagi kita liburan dan lain-lain. Olehnya itu sejak awal pandemi COVID sampai hari ini tidak ada pemerintah yang lockdown untuk tidak tetap berupaya semaksimal mungkin menghentikan rantai penularan COVID. Begitupun dengan dokter, Dok. Dokter pun di rumah sakit ataupun di puskesmas tidak ada yang lockdown ataupun tidak ada yang libur untuk mengatakan bahwa kita berhenti untuk memberikan pelayanan. Sehingga diharapkan dengan program Makassar Recover ini jika memang berjalan dan membutuhkan bantuan dari semua stakeholder, sehingga kita bisa sama-sama berhenti dari pandemi COVID ini, Kak. Setidaknya kita memutus rantai yang ya alhamdulillah sekarang memang sudah mulai berkurang ya Kak, sudah mulai berkurang alhamdulillah. Tapi kita menunggu setelah Lebaran ini semoga insya Allah langsung action ya. Iya, sehingga semoga semakin menurun lah. Insya Allah kita tidak mau ada lonjakan sehingga pada saat kembali seluruh masyarakat dari daerah ini kan mau tidak mau ada yang bocor kan. Harus balik ya. Harus balik, kita akan melakukan tracing lagi di puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan Kak. Itu alur kegiatannya seperti apa Makassar Recover ini? Nah, Makassar Recover kan tadi ada 3. Yang pertama adalah untuk imunitas kesehatan. Di imunitas kesehatan ini ada sekitar 11 kegiatan. Yang pertama adalah kami mempersiapkan dulu apa-apa saja langkah-langkah yang akan kami lakukan sampai diperkirakan Desember 2021 kan? Sampai Desember 2021 Iya, insya Allah Desember 2021. Jadi kita persiapkan apa-apa ide-ide yang kita akan lakukan, bagaimana perencanaan dananya, bagaimana orang-orang yang akan kita gunakan, harus kita melakukan BIMTEK dan lain-lain. Setelah itu kita akan membuat edukasi-edukasi yang membuat masyarakat trust kembali kepada kita. Karena percaya tidak percaya, karena kebijakan pemerintah ya, saya tidak menyebutkan pemerintah siapa, tanda petik, tetapi selalu berubah-ubah. Betul ya. Kami saja dari tenaga kesehatan kadang-kadang, kenapa diubah lagi peraturannya? Nah, apalagi masyarakat awam yang tidak mengerti sama sekali bahwa diubah karena ini. Jadi kami memberikan edukasi untuk membangun kembali trust kepercayaan dari masyarakat kepada nakes dan kepada pemerintah. Setelah itu Kak, rekrutmen relawan. Nah, relawan itu ada sekitar 10.000 relawan untuk Makassar Recover, ada 5.000 nakes, 5.000 tenaga kesehatan, nakes, dan 306 dokter. 306 dokter. Luar biasa. Ini kayak perang kolosal ya. Melawan COVID kita kayak semua bergerak Kak. Jadi semuanya dari kecamatan, kelurahan, RT RW, ikut dari TNI, Polri, Babinsa, Satpol PP, semuanya bekerja. Wah, luar biasa ya. Dan itu pun masih banyak sekali kendala dengan banyak kita rame-rame pun menghadapi, ternyata masyarakat lebih rame-rame. Karena persoalan trust itu tadi ya. Nah, bagaimana dokter selaku sekretaris tim dokter ya untuk Makassar Recover ini melakukan mobilisasi dokter yang kebutuhannya tadi sangat besar, itu ada 306 ya. Apa dokter Makassar cukup enggak untuk meng-cover itu? Nah, 306 dokter, 5.000 nakes dan 10.000 relawan ini kami buka. Jadi kami tidak langsung ngambil. Open recruitment ya? Ya, open recruitment. Sehingga ada persyaratan-persyaratan khusus yang kami lempar. Karena kemarin sudah hampir mencapai target, namun ada beberapa yang ternyata tidak tinggal dan standby di Makassar sehingga mundur.
Nah, Gugur lagi berarti gugur ya. lagi. Seluruh Iya. dokter ini yang kami dokter ataupun nakes itu telah diberikan edukasi Iya. bahwa akan bekerja teknik pada saat bekerja di lapangan itu sudah lengkap, Kak. Iya. Dan itu juga sudah kami umumkan pada saat open recruitment sehingga mereka sudah tahu Iya. kita akan bekerja berapa hari dalam seminggu. Mhm. Lalu tentu saja berapa insentif yang akan diberikan Iya. kepada mereka sebagai mau tidak mau kan mereka Iya, turun ke lapangan iya, ini. Lalu apa-apa saja yang mereka dapatkan pada saat turun ke lapangan. Di lain pihak kan kita juga harus menjaga. Contoh kita memberikan APD, Betul, terus kita mempersiapkan contoh tensi dan lain-lain karena kita akan melakukan secara serentak. Iya. Iya. Oh gitu. Jadi kira-kira 306 dokter ini sudah bisa mencukupi ya untuk kebutuhan Makassar. Insya Allah karena Iya. diperkirakan 2 dokter 1 kelurahan. 2 dokter 1 kelurahan. Iya. Wow, luar biasa 2 ya. dokter 1 kelurahan ini rencananya insya Allah. Iya. Berarti kalau dari luar Makassar agak susah berarti ya karena memang harus fokus Stay, pada iya. ya harus stay. Wah, sayang sekali. Iya. Padahal ya teman-teman dari luar Makassar ingin berpartisipasi dan kita berharap sebenarnya bahwa program yang digagas oleh Pak Wali Kota ini bisa diadopsi oleh daerah-daerah yang lain. Insya Allah. Nah, Dokter Muji kalau itu kan tadi peran dokter ya. Iya. Kalau masyarakat Makassar sendiri apa sih sebenarnya yang mereka harus lakukan untuk bisa beradaptasi dengan program ini gitu? Nah, program ini yang namanya aturan, Dok. Iya. Selalu saja ada miss dan ada yang tidak setuju dan ada Iya. yang setuju. Nah, kami dari tim Makassar Recover sebenarnya kalau mau dilihat timnya kita berapa orang dengan masyarakat yang ingin buka masker lebih banyak lagi, yang iya. mau ngumpul lebih banyak lagi, itu Iya. sudah setengah mati sekali untuk kita melarang. Betul. Karena kalau contoh saya posting di sosial media, saya melarang, saya sampai emosi, itu kan yang sakit saya. Jadi mau tidak mau sekarang kita dengan pendekatan kultur. Pendekatan kultur ya. Jadi mungkin kita dulunya di awal pandemi memang kita sudah menyebarkan ke masjid-masjid Iya. ataupun ke toko pertokoan. Ini juga telah dilaksanakan dan akan terus berlanjut ke Iya. tempat-tempat keramaian, Iya. Dok. Untuk diputar seperti kebetulan ada suara saya di situ yang Oh ya, saya sudah pernah dengar. Saya sudah pernah dengar. Terputar-putar untuk dilarang keluar-keluar, jangan Iya. dulu dan lain-lain. Jadi itu akan kita gerakkan lagi, kita masifkan lagi. Iya. Jadi untuk sementara kita membutuhkan sekali peran serta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, kalau buat berkumpul itu agak susah ya, karena kalau saya biasanya keliling-keliling Makassar, kafe-kafe, warkop-warkop itu penuh. Penuh, Tidak ya. bisa juga kita larang karena mau tidak mau orang yang tinggal di rumah terus juga psikologinya pasti kurang bagus, Dok. Betul. Sehingga kita tidak melarang untuk beraktivitas, monggo. Bekerja silahkan, tetapi ingat tetap protokol kesehatan. Jangan buka masker jika di tempat keramaian. Kami buka masker karena jaraknya semeter ya. Semeter ya. Nanti Ada protes jarak loh, ya. Kak. Ini sudah melalui Siap. protokol kesehatan Ini sudah ya. mulai protokol kesehatan. Kami sudah disuruh. Nah, sampai kapan program ini direncanakan, Dokter Muji? Insya Allah Makassar Recover sesuai perencanaan Insya Allah Desember 2021, Dok. Iya. Dan mungkin jika akan bertambah nanti mungkin akan kita Iya. informasikan lagi kepada masyarakat. Ya. Ada enggak indikator-indikator yang bisa kita nilai di masyarakat yang menandakan bahwa program yang digagas sebagai Makassar Recovery ini berhasil gitu? Nah, di program Bapak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, memang ada indeks kepatuhan protokol kesehatan yang dibuat itu dengan barcode dan smart. Ini kan ceritanya sudah smart city ya. Smart city. Ya, jadi semuanya dengan IT, dengan barcode kiri kanan, Iya. dan juga pendataan yang lengkap dari seluruh tim dari kecamatan-kecamatan dan kelurahan sehingga akan terdata, Dok, Iya. indeks kepatuhan protokol kesehatan. Indeks kepatuhan ya. Ya, jika indeks kepatuhan protokol kesehatannya bagus, Iya. dia akan mendapat reward dari Bapak Wali Kota di program Makassar Recover. Itu berupa insentif ya. dan juga hadiah-hadiah Itu perorangan ya, per individu ya? per individu, Per individu. per individunya dan juga kelurahannya dan kecamatannya. Wow, luar biasa Nah, ya. jika tidak sesuai, jadi ada indeks Ada kepatuhan itu punishment juga ada ya? 90 sampai 100, ada 80 sampai 90, ada Iya. jadi ada di bawah 50 akan ada sanksi tentu saja. Contoh Oh. apabila ada tempat-tempat
keramaian ataupun contoh mall yang Iya, tidak melakukan protokol kesehatan itu akan dicabut izinnya. Cabut izinnya. Dan juga ya. akan ada teguran-teguran dari Bapak Wali Kota. Ya mudah-mudahan hal ini bisa konsisten dijalankan Insya ya, Allah. karena memang pemerintah memang harus berani mengambil langkah tegas ya ketika itu menyangkut keselamatan banyak orang ya. Iya. Karena pandemi ini kita berbicara keselamatan banyak orang. Iya, Nah, Dok. Dokter Muji terkait dengan COVID-19 yang masih belum mereda ya, karena kita tahu ini adalah pandemi, bahkan mungkin kita lagi tengah bersiap-siap menghadapi ledakan gelombang ketiga ya. Saya menyebutnya ledakan gelombang ketiga karena sudah ada 2 gelombang awal di awal tahun 2020, kemudian di akhir tahun 2020 ini COVID meningkat. Nah, ini kita mencoba lagi bersiap-siap untuk menghadapi ledakan gelombang ketiga karena di India sudah meledak, di Malaysia sudah meledak. Mau tidak mau Indonesia ini harus waspada. Apa pesan-pesan Dokter Muji selaku sekretaris tim dokter ya di Makassar Recover maupun sebagai dokter yang selama ini memang fokus dan intens melakukan penanganan COVID-19 di Makassar dan Goa gitu. Ya, untuk masyarakat ya Dokter Muji. Iya. Jadi untuk tadi Dokter Anas mengatakan India meledak. Iya. Nah, India dan Makassar, India dan Indonesia itu hampir-hampir beda-beda tipis. Beda-beda ya. tipis ya. Rame-ramenya. Iya. Kita kemarin yang melonjak itu pada saat pilkada mungkin. Iya betul. Pilkada. Selanjutnya masuk Ramadan, Iya. Lebaran, rame-rame ngumpul. Mudah-mudahan tidak ada klaster Ramadan ya. Insya Allah semoga tidak ada. Ini pun sudah ditutup pintu kiri kanan, pasti Iya. masih ada saja celahnya untuk bisa lolos. Ada lubang tikus. Ada ya. lubang tikus. Nah, saya mungkin mengatakan bahwa pandemi COVID ini banyak yang bisa kita ambil manfaat-manfaat. Contoh, dulu kita cuci tangan hanya kalau mau makan, Dok. Iya, betul. Sekarang habis pegang sesuatu selalu mau steril, cuci tangan dan Iya. menggunakan disinfektan. 2, dulu minum vitamin nanti mau flu. Betul. Coba, kalau sudah mau flu, belilah multivitamin. Saya nggak usah sebut karena nggak boleh Iya. sebut merek. Pesan Yang sponsor kaca-kaca ya. yang kaca-kaca itu minum supaya vitamin C-nya tercukupi. Itu Iya. kalau mau sakit. Sekarang tidak lagi. Sekarang memang vitamin harus kita konsumsi setiap hari. Setiap Olahraga. hari, Dulu olahraga yang mau kurus saja, Dok. Iya. Yang tidak mau kurus tidur saja. Nah, sekarang dibutuhkan di masa pandemi kita harus kena matahari, kita harus berolahraga. Jadi ambil positifnya lah. Karena bukan salahnya COVID juga, dia juga mau Betul, bertahan hidup. ya. Nanti ada lagu saya yang tentang judulnya Kamu dan Kami Hebat. Jadi dia Wah, hebat, luar biasa. saya juga hebat. Kamu bertahan, saya juga bertahan. Ternyata diam-diam pencipta lagu juga. Siap, dinantikan. Dinantikan. Jadi memang harus kita sama-sama bekerja keras untuk melewati masa pandemi ini, Masa Dok. pandemi, Dia ya. sudah ulang tahun 1 tahun loh. Jangan sampai Betul. dia ulang tahun 2 tahun. Jangan sampai cukup 2 tahun. Nanti dia besar ya. loh, Dok. Nanti dia sekolah di sini. Itu susah juga kita. Jadi sebaiknya mungkin kita sama-sama menjaga protokol kesehatan yang simpel-simpel saja, masker. Jadi saya memang beberapa kali pada saat pertemuan-pertemuan dengan pemegang kebijakan bahwa mungkin selain mengadakan A, B, C dan D, Iya. perbanyak masker. Perbanyak masker Yang ya. tidak pakai masker kasih. Jangan bosan, sudah dikasih tapi habis, ya udah kasih lagi. Alat pelindung diri buat masyarakat ya. Masker Iya. saya rasa harus terus kita masifkan, berikan kepada orang-orang yang tidak menggunakan masker, Dok. Jangan ada kata bosan ataupun kita tidak konsisten ataupun ada di sana temanku ngopi, saya pergi deh. Nah, kayak begitu jangan. Kayak kemarin, Dok, waktu Lebaran, ini kan sudah ada yang panggil-panggil halal bil halal, bla 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 bla. Saya bilang sudah ada contoh bapak saya yang mengatakan, Ina di sana bapak-bapak bagus Jina, saya bilang tidak, no, tidak enak rasanya kalau kita sudah terkena COVID, walaupun saya belum pernah merasakannya, tapi bapak saya pernah, sehingga kita harus terpisah dari keluarga. Baik-baik kalau selamat. Dan biasanya kita sadar bahwa COVID itu ada, Dok. Kalau sudah ada orang terdekat yang menjadi korban. Baik, Dokter Muji, kata kunci yang saya tangkap bahwa yang pertama, pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sehingga bagaimanapun, ya kapanpun dan dimanapun, oleh siapapun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Siap. Dan yang paling penting kepada seluruh masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan maupun seluruh Indonesia, mari kita sama-sama mensukseskan program pemerintah
terutama program pemerintah Kota Makassar ya dalam Makassar Recovery untuk sama-sama menjadi relawan ya, bukan hanya sebagai tenaga kesehatan atau dokter tetapi juga masyarakat biasa. Iya. Baik, terima kasih Dokter Terima kasih, Muji Iswanti waktunya. Kami kami sangat berharap bahwa apa yang Dokter Muji sampaikan tadi ini sangat berkesan dan menjadi hal yang bermanfaat buat masyarakat Kota Makassar. Demikian Idea Podcast bersama Dr. Anas Ahmad dalam Zona Bebas Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.